ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna ashtaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, para pemirsa Rosyad TV, pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat memulai kembali kajian kita, yaitu serial Klinik Pernikahan. Pada sore hari ini kita masuk pada an-nasihatut tasi'ah, nasihat yang ke-9 yang dicantumkan oleh Syekh Badr bin Ali Al-Utaibi. Apa isi dari nasihat yang ke-9 ini? Yaitu beliau mengatakan al-afu sajiyatun nabilatun wal i'tirafu bil khata'i fadilatun. Memaafkan itu merupakan karakter yang luhur, akhlak yang luhur, dan mengakui kesalahan adalah akhlak yang mulia. Kita ketahui bahwasanya ikhwah, salah satu daripada karakter ataupun akhlak yang mulia yaitu memberikan maaf. Pemaaf. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemaaf. Harapan kita ketika kita suka memberi maaf atas kesalahan orang kepada kita, harapan kita semoga Allah juga memaafkan kita, karena Allah Maha Pemaaf, Ghafurur Rahim, Tawwabun Ghafur. Apalagi kita sebagai manusia, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Semua anak Adam pasti punya kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau bertaubat atas kesalahannya. Hadis ini membuktikan kepada kita, memberikan pernyataan kepada kita dari ucapan seorang Rasul
yang Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di mana nabi tersebut dia tidak berbicara dari hawa nafsunya, tapi itu merupakan wahyu yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan Rasul ini merupakan wahyu dari Allah. Allah Khaliqun Nas, yang menciptakan manusia, yang menciptakan seluruh makhluk, dan Allah paling tahu tentang karakter makhluknya, termasuk manusia. Melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dinyatakan bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang bersalah. Untuk mendapatkan manusia yang tak bersalah itu rumit dan sulit, ya, rumit dan sulit. Bahkan bisa jadi kita katakan tidak ada. Karena Rasulullah yang mengatakan, kullu bani Adam, semua anak Adam, khata'un, itu bersalah. Wa khairu khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat. Salah di sini, ikhwafidin, bersalah di sini karena dikaitkan dengan bertobat, berarti salah yang dimaksud adalah dosa. Ada orang yang bersalah, ya, salah dia, tapi dia bukan dosa. Misalnya salah pakai sepatu, misalnya rupanya dia pakai sepatu ayahnya, misalnya salah pakai sandal, misalnya rupanya dia pakai sandal kiri dua-dua, misalnya salah dia, tapi ini bukan salah yang memerlukan taubat. Karena salah yang dimaksud perlu untuk bertaubat, berarti salah yang dimaksud adalah salah dalam perbuatan yang terkait dengan dosa. Baik, ikhwah, karena manusia itu bersalah, punya sifat bersalah, makanya Allah membuka peluang dan pintu selebar-lebarnya maaf untuk orang yang bersalah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha Pemaaf. Oleh karena itu, ikhwah, manusia juga seharusnya memiliki seyogyanya punya sifat pemaaf. Ya tentunya maafnya, sifat maaf pada diri manusia jauh berbeda dengan sifat Maha Pemaafnya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, sifat maaf ini, pemaaf ini, memberi maaf ini itu banyak banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Di mana sifat ini memang harus kita biasakan pada diri kita. Makanya para nabi dan rasul itu orang yang terdepan dalam memiliki sifat maaf. Coba kita lihat, ikhwah, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, khudhil afwa. Ambillah kemaafan, artinya maafkanlah. Wa'mur bil urfi, dan perintahkan orang untuk berbuat urf, untuk berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah kalian dari orang-orang jahil. Khudhil afwa, kata Allah. Ambil maaf, artinya maafkan. Apa kata Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu? Dia katakan bahwasanya amarallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu ayyakhudha bil afwi, agar memaafkan, min akhlaqin nas, agar memaafkan akhlak-akhlak umat manusia. Ini diperintahkan oleh Allah. Khudhil afwa, banyak memaafkan. Maafkan. Ini perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khudhil afwa wa'mur bil afwa. Maafkan.
Perintahkan orang untuk berbuat baik, wa a'rid 'anil jahilin. Orang-orang jahil enggak usah dipedulikan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bersifat maaf. Allah memerintahkan untuk memaafkan. Tapi ada juga orang-orang yang mengatakan bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya memberi maaf itu adalah karakter orang yang lemah dan hina. Ya. Ini satu pernyataan yang salah, ikhwah. Ya. Ini sebuah pernyataan yang salah. Bahkan memberi maaf itu adalah karakter seorang pemberani. Ya. Itulah karakter seorang pahlawan, seorang yang berani, seorang yang kuat adalah seorang yang memberi maaf. Makanya kita lihat ikhwafiddin dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin," bahwasanya sedekah itu tidak akan mengurangi harta seorang hamba. Ma naqasat sadaqatun min mali 'abdin. Bahwasanya setiap orang yang suka memberi sedekah, kata Rasulullah, itu tidak akan mengurangi harta yang dia miliki. Padahal kalau dari sisi hitungan nominalnya, ya berkurang. Uangnya ada 1 juta, dia infakkan 1,5 juta. Otomatis secara angka, secara nominal, matematikanya 1 juta dikurangi 500.000, tinggal 500.000. Berkurang dia. Tapi Rasulullah katakan tak berkurang. Ya, tak berkurang. Dia hanya sedang memindahkan hartanya, menabungkan hartanya, ya, di akhirat untuk tabungan akhirat, tak berkurang. Dan kenyataannya memang kita lihat, ikhwah, orang-orang yang gemar bersedekah itu malah rezekinya semakin terbuka luas. Ya, semakin terbuka luas. Kita lihat ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia ingin melomba Abu Bakar dalam masalah infak ataupun sedekah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka pengumuman bahwasanya menerima sedekah, menerima infak. Umar bin Khattab datang membawa setengah hartanya. Rasulullah tanya, "Apa lagi yang tersisa untuk wahai Umar?" Kata Umar, "Setengahnya Rasulullah." Tak lama kemudian datang Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Apa kata Rasulullah? "Apalagi yang tinggal milikmu wahai Abu Bakar?" Kata Abu Bakar, "Yang tinggal milik kami adalah Allah dan Rasulnya. Harta nggak ada lagi." Tapi adakah sejarah yang mencatat setelah itu Abu Bakar jatuh miskin, bangkrut, melarat? Tak ada. Padahal semua hartanya sudah diberikan. Dan memang kita lihat orang-orang yang ikhlas bersedekah. Saya sendiri lihat, Masya Allah, para donatur. Itu nggak membuat mereka jatuh bangkrut. Malah bertambah luas rezekinya. Insya Allah. Ya. Jadi ketika seorang bersedekah tidak akan mengurangi rezekinya, tidak akan mengurangi hartanya. Dunia dan akhirat. Begitu. Dunia dan akhirat. Tapi Ustadz, saya bersedekah tapi kok semakin bangkrut. Berarti Anda perbaiki niatnya dulu. Ya, perbaiki niatnya. Kemudian apa kata Rasulullah? "Wa ma zadallahu 'abdan bil 'afwi illa 'izzan." Sesungguhnya seorang yang beri maaf, Allah tidak akan tambahkan untuk seorang yang pemberi maaf melainkan izzan, kemuliaan. Allahu Akbar. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan orang yang suka memberi maaf itu orang lemah, orang yang hina. Enggak. Ini Rasulullah katakan, mereka yang semakin sering memberi maaf itu malah dia akan semakin mulia. Ya, mulia dan terhormat, bukan orang hina. Itu keliru. Ya, itu keliru. Dan memang kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat, realitanya bahwa orang yang ketika suka memberi maaf, dia terzolimi, kemudian dia dimaafkan orang yang menzolimi dia, ya, ini malah Masya Allah, orang kagum dengan dia, ya, orang kagum dengan dia. Ya seperti sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah? "Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah."
Dan tidaklah seorang itu tawadhu, rendah hati karena Allah, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Ingat, ya, tawadhu karena Allah, bukan pura-pura tawadhu. Orang yang pura-pura tawadhu, ya, itu nggak akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi man tawadhu'a lillah rafa'ah. Barang siapa orang yang bertawadhu karena Allah, Allah akan angkatkan derajatnya. Bukan dikarenakan pencitraan, bukan. Mereka yang tawadhu karena pencitraan itu nggak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Baik. Jadi intinya di sini Rasulullah mengatakan wa ma zadallahu 'abdan bil 'afwi illa izzan. Allah tidak akan tambahkan bagi seorang hamba yang memaafkan kecuali dia akan semakin mulia dan semakin terhormat. Itu dia. Ya. Oleh karena itu kalau kita ingin menjadi orang mulia, banyak-banyak memberi maaf. Berkata Qadhi Iyad, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwi illa izzan." Allah Subhanahu wa taala tidak menambah bagi seorang hamba yang memaafkan kecuali kemuliaan dan kehormatan. Fihi wajhan, kata beliau, ada dua sisi. Ada dilihat dari dua sisi. Ada dua sudut pandang. Yang pertama, zahiru annahu man arafa bis-sahfi wal 'afwi sada wa 'azama fi qulubin wa zada 'izzahu. Zahirnya bahwasanya barang siapa yang memberikan maaf, maka sada wa 'azama fi qulub, dia akan menjadi pemimpin dan dia memimpin dan dia hatinya akan agung. Kemudian akan menambah kemuliaan. Jadi dia bukan seorang yang menjadi seorang yang hina, ya. Dia bukan menjadi seorang yang hina. Yang kedua, ayyakuna ajruhu ala dzalika fil akhirati wa izzatuhu hunak. Yang kedua, yaitu dia akan mendapatkan pahala, ya, sehingga di akhirat nanti dia akan menjadi seorang yang mulia dan terhormat. Itu dia. Jadi ada dua, ya. Dia terhormat dan mulia di dunia dan terhormat dan mulia di akhirat. Atau salah satunya, kalaupun ternyata dia tidak masih dipandang sebelah mata oleh seseorang, maka yakinlah bahwasanya dia pasti terhormat dan mulia di akhirat. Ini disebutkan dalam kitab Ikmalul Muallim. Kemudian ikhwah, dari Abdurrahman bin Auf, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun walladhi nafsi biyadihi in kuntu lahalifan alaihinna." Ada tiga hal, demi Allah, ya, aku bersumpah dengan ini. Demi Allah aku bersumpah dengan ini. Dengan tiga hal. Pertama, la yanqusu malu min sadaqatin fatasaddaqu. Bahwasanya sedekah itu tidak akan mengurangi harta seseorang. Fatasaddaqu, maka bersedekah kalian. Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Apalagi diri manusia itu ikhwah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, wa uhdiratil anfusus syuh. Pada diri manusia itu ada sifat bakhil, ya. Pada diri manusia ada sifat bakhil. Makanya lawan. Makanya orang-orang yang karena ada sifat bakhil itu, makanya ketika kita berinfak mikir begitu ikhwah. Rasulullah katakan tasaddaqu. Ya, bersedekah kalian. Bersedekah, karena sedekah itu tidak akan mengurangi harta kalian. Yang kedua, wala ya'fu 'abdun an madlamatin illa zadallahu biha 'izzan yaumal qiyamah. Sumpah Rasulullah yang kedua, yaitu tidaklah seorang hamba memaafkan kezaliman orang lain terhadap dirinya, ya, kecuali Allah akan tinggikan, Allah akan naikkan, Allah akan muliakan dia di hari kiamat kelak. Yang ketiga, wala yaftahu 'abdu baban mas'alah illa fatahallahu alaihi babal faqr. Tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta. Artinya dikit-dikit dia minta, dikit-dikit minta.
illa fatahallahu lahu babal faqr, Allah akan bukakan untuknya pintu kefakiran. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah buka pintu kefakiran, orang ini tidak pernah merasa kaya. Orang ini tidak pernah merasa cukup atas anugerah yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak punya sifat qanaah, tidak pernah merasa puas, selalu kurang. Demikian ikhwah. Kenapa? Karena dia suka meminta-minta. Ya. Karena dia suka meminta-minta. Makanya hati-hati ikhwafiddin. Ya, kalau kita bisa menanggulangi diri kita, cobalah, biarlah kita dahulu yang menanggulanginya. Jangan langsung minta tolong ke orang. Lakukan sendiri ikhwah. Ya, lakukanlah sendiri. Karena memang kalau kita terlalu sering minta tolong, bahkan bukan hanya harta, minta tolong, bang, tolong ambilkan, dik, tolong ambilkan, begitu. Kalau terlalu sering ikhwah, orang akan bosan dengan kita. Jemu orang dengan kita. Kenapa? Dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta tolong. Walaupun bukan berupa harta, yaitu berupa tenaga. Ya. Orang akan bosan dengan kita. Bahkan mungkin dia tidak ingin bertemu dengan kita. Kenapa? Kalau setiap kali bertemu, kita minta tolong dengan dia. Demikian. Merusak wibawa kita ikhwah. Merusak wibawa kita. Kalau kita bisa tanggulangi sendiri, tanggulangi sendiri. Begitu, tidak usah minta-minta. Apapun permintaannya. Kecuali kalau memang kita tidak sanggup, itu beda lagi ceritanya. Mungkin kita perlu bantuan karena memang ini tidak sanggup kita lakukan, mintalah. Tapi kalau kita selama kita sanggup melakukannya, udahlah, buat sendiri. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, kalau kita terbiasa mandiri, ya, Allah jadikan kita itu orang yang minimal merasa kita itu berkecukupan. Tapi kalau kita selalu minta tolong kepada hamba Allah, kepada makhluk Allah, maka Allah akan bukakan pintu kefakiran pada dirinya. Yang menjadi permasalahan kita adalah nomor 2. Ya. La ya'fu 'abdun an madlamatin, tidaklah seorang itu memberi maaf atas kezaliman yang terjadi pada dirinya, yang ditimpakan kepada dirinya, illa zadallahu biha izzan yaumal qiyamah, kecuali Allah akan tambahkan kemuliaannya nanti di hari kiamat. Demikian ikhwah. Jadi luar biasa memang yang namanya sifat pemaaf ini, dan itu nggak semua orang bisa. Kalau sekedar diucapkan, udah saya maafkan, di hati masih ada nggak dongkol, ya demikian. Kemudian hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bazzar dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu turhamu, sayangi kamu akan disayangi. Ya, kalau tadi kita memberi maaf, banyak-banyak memberi maaf, maka kita akan diberi maaf oleh Allah. Kali ini irhamu turhamu, sayangi makhluk Allah, kamu akan disayangi oleh Allah. Irhamu turhamu. Ada hadis yang lain, irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Sayangi yang ada di muka bumi, kamu akan disayangi oleh yang di langit. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Faghfiru yughfar lakum, kata Rasulullah SAW. Maafkan, maka kamu akan dimaafkan. Tuh, maafkan, kamu akan dimaafkan. Ini yang sering-sering kita lihat, yang sering-sering kita singgung, yaitu al-jaza ma'al jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu sesuai dengan amalan yang biasa kita lakukan. Ya, kalau kita biasa memaafkan, Allah akan maafkan. Kita biasa menyayangi makhluk Allah, Allah akan sayangi kita ikhwah. Itulah dia, sebagai balasan untuk apa yang kita lakukan selama ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Hadisnya sahih. Kemudian ikhwah, an Abdullah bin Umar. Kalau tadi Abdullah bin Amr bin As, ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, dan berkata, "Ya Rasulullah, kam na'fu an khadimin?" Ya Rasulullah, berapa kali kami bisa memberi kemaafan terhadap pembantu kami? Khadim di sini maksudnya hamba sahaya. Fasamat, Rasulullah diam aja. Fa'ada, sahabat ini tanya lagi, "Ya Rasulullah, kam na'fu an khadim?" Berapa kali kami harus memberi kemaafan terhadap seorang hamba sahaya? Fasamat, Rasulullah diam. Ditanya lagi yang ketiga kalinya, pertanyaannya sama. Yang ketiga ini dijawab oleh Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Ya, a'fu anhu, maafi mereka. 70 marrah, ya fi kulli yawmin 70 marrah. Setiap hari maafi mereka, setiap hari 70 kali. Bayangkan ikhwatiddin, berarti kan 70 kali kesalahan. Satu hari kalau ada, gak usahlah yang namanya hamba sahaya. Pembantu kita satu hari 70 kali kesalahan. Saya kira satu hari udah kita pecat itu. Baru masuk sudah 70 kali kesalahan. Ya. Artinya 70 ini ikhwatiddin menunjukkan banyaknya kita maafkan, banyak yang memberi maaf. Itulah ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum, ya. Oleh karena itu dalam masalah ini sangat penting bagi suami istri untuk saling memaafkan, ya. Para istri, karena kemungkinan terbesarnya yang banyak terzalimi itu istri, karena dia merupakan bawahan, ya. Karena dia merupakan bawahan. Dia melihat kesalahan pada suaminya, ya, tidak dimaafkan. Tapi ada juga memang ikhwah, orang-orang merasa bahwa istri yang suka maafkan suaminya itu istri lemah, yang tidak berkarakter. Allahu Akbar. Ini keliru, ya, keliru. Tapi Ustadz, saya mendapati kesalahan suami saya, dia minta maaf, kemudian berulang kesalahannya serupa. Apakah kami harus maafkan juga Ustadz? Mau berapa kali kami maafkan? Wah, ini sering pertanyaan ini ikhwah. Baik melalui SMS, melalui WhatsApp, melalui kertas pertanyaan. Ya Rasul, ya Ustadz, suami saya melakukan kesalahan. Minta maaf dia, saya maafkan. Beberapa bulan kemudian dia jatuh pada kesalahan yang sama. Saya maafkan. Beberapa bulan kemudian itu lagi kesalahannya. Gimana? Apakah kami harus memberi maaf? Berapa kali harus kami maafkan suami kami itu? Wah, itu ikhwatiddin, ya. Jadi seolah-olah kecewa banget dia dengan suaminya. Kenapa? Kok itu aja kesalahannya? Dia sudah minta maaf. Ingat hadis Abdullah bin Umar tadi. Ya, ingat hadis Abdullah bin Umar tadi. Apa tadi pertanyaannya? Kam na'fu, ya. Kam na'fu an khadimin. Berapa kali kami harus memaafkan pada pembantu, kepada hamba sahaya. Perhatikan ikhwah. Di sini si majikan memberi maaf kepada si hamba sahaya. Di mana si majikan ini bisa menghukumnya. Dia punya kuasa untuk menghukumnya. Tapi dia memaafkan. Nah, itu dia. Ya, tapi dia memaafkan. Beda kualitas hamba yang memaafkan tuannya dengan tuan yang memaafkan hambanya. Kenapa? Karena si tuan, si majikan, dia yang punya kuasa terhadap hambanya. Si hamba bisa saja dia maafkan, tapi apa ikhwah? Maafnya itu terpaksa. Bisa aja. Makanya seorang istri ikhwah, ya, seorang istri, dia tidak boleh buat pernyataan seperti ini. Kalau seandainya dia sudah lihat suaminya, lihat bahwasanya memang betul-betul dia minta maaf, ya tentunya kita lihat dan menilai itu secara zahirnya. Maafkan. Demikian. Tapi Ustadz sudah berkali-kali, ya berkali-kali juga maafkan. Semoga di satu saat dia akan benar-benar taubat dari kesalahannya. Kenapa nggak minta kepada Allah? Ya Allah, jadi kalau suami saya memang betul-betul minta maaf dan taubat atas kesalahannya, ya,
Itu ikhwah. Ya. Salah lagi, maafkan lagi. Seperti kalau kita terhadap anak-anak kita. Salah, kita maafkan. Salah, kita maafkan. Salah, kita maafkan. Demikian juga kaum ibu-ibu terhadap sang suami. Kalau ada yang mengatakan, enak kalilah mereka Ustadz. Asik salah-salah itu aja salahnya. Ya. Loh, di sini bukan masalah enak nggak enak, ikhwah. Di sini bukan masalah untung nggak untung. Tapi permasalahannya, ketika seorang istri memaafkan suaminya, dia sedang melaksanakan perintah Allah. Ingat perintah Allah itu. Jangan lihat masalah untung nggak untung. Oh, enak kalilah suami, enak kali para suami. Jangan lihat itu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah sedang menguji kesabaran anti. Sedang menguji kesabaran para istri. Maafkan. Hingga nanti suatu saat Allah akan rubah sang suami. Itu ikhwah. Ya. Jadi yang mindset kita itu adalah apa? Ini perintah Allah, ya udah aku maafkan. Demikian. Salah lagi, perintah Allah ini. Khudil afwa, maafkan. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Tidakkah anti ingin kesalahan anti juga dimaafkan oleh Allah? Tidakkah anti nanti merasa bahagia ketika anti membawa sejumlah kesalahan di hari kiamat, tapi karena anti suka memaafkan, nanti di hari kiamat Allah akan maafkan semua kesalahan-kesalahan anti. Allahu Akbar. Gak mau begitu. Demikian. Ya. Jadi di sini jadikan memberikan maaf itu yaitu sebagai ibadah. Demikian. Seperti kalau kita berinfak, bersedekah. Ya. Orang-orang yang pelit itu kan akan mengatakan, enak sekali lah dia. Saya yang bekerja dari malam, dari pagi sampai sore. Kadang-kadang dari gelap sampai gelap lagi saya bekerja. Sudah dapat saya infakkan kepada dia. Enak kali lah dia, untunglah dia. Nah, sama seperti itu kan. Dan ini mindset yang salah. Sesungguhnya orang yang beruntung yang pertama sekali bukan orang yang diberi sedekah, tapi orang yang memberi sedekah. Senang dia memberi sedekah. Kenapa? Dia yang untung. Makanya kalau orang mindset dia, yaitu dia berpikir orang yang diberi sedekah itu yang untung yang pertama, dia akan muncul rasa bakhil dia. Ya, akan muncul. Terkadang kita berinfak kepada nazir masjid dikarenakan untuk bangun masjid. Jangan mikirnya itu, enak kali ya nazirnya ya. Nanti kalau masjidnya sudah bangun, nanti nama dia yang naik. Jangan mikirnya begitu. Biarkan saja urusan nama dia yang naik. Tapi kita yang penting apa? Kita berinfak untuk masjid wakaf yang sedekahnya itu yang pahalanya mengalir terus untuk diri kita. Demikian. Itu urusan dia, ikhwah. Ya. Demikian. Sama seperti ini. Kalau kita sedekah, ya, jangan pikirkan untung orang yang kita beri sedekah, tapi pikirkan kita yang paling pertama beruntung. Demikian juga memaafkan. Jangan mikirkan enak kalilah dia itu bapak-bapak, asik dia maafkan saja kesalahannya itu aja. Jangan itu mindset pikiran kita, tapi camkan bahwasanya saya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sedang melaksanakan syariat dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian pemberian maaf kita itu benar-benar tulus dari hati nurani yang luhur. Ya. Jangan sampai kita ketika melihat orang yang kita maafkan jatuh pada kesalahan yang kedua, seolah kita merasa salah saya memaafkan kemarin itu. Itu dia. Kan banyak yang begitu kan? Salah saya maafkan. Maunya dari dulu nggak usah saya maafkan. Buktinya tengok. Sekarang jatuh lagi dia pada kesalahan yang kedua. Ini keliru. Jangan dikira sia-sia kita memaafkan orang yang pertama dan kita maafkan yang kedua dengan kesalahan yang sama dari orang yang sama. Jangan dikatakan sia-sia. Ketika kita maafkan yang pertama, itu jelas ada pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa tadi? Karena kita sedang melaksanakan perintah Allah. Kita sedang melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Khudil afwa, maafkan. Demikian. Jadi kita nggak akan pernah bosan. Ya, kita tidak akan pernah bosan dengan memaafkan.
Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Segera kalian untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemaafan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga segera untuk mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Perhatikan ya. Orang yang bersegera untuk mendapatkan kemaafan Allah. Karena orang yang mendapatkan kemaafan Allah, dia akan mendapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang Allah sediakan uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yaitu mereka yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Wal kadhiminal ghaidh, yang mampu menahan amarahnya, wal afina 'anin nas, dan yang memaafkan orang lain. Tuh. Ya, itu dia. Jadi orang yang memaafkan orang lain, Allah akan maafkan. Jadi cara kita bersegera untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, caranya bagaimana? Yang pertama yaitu kita memaafkan orang. Insyaallah kan. Jadi ayat itu begitu ikhwah. Al jaza' ma'al jinsil amal. Bahwasanya ganjaran itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Demikian. Jadi sekali lagi, jangan kita membatas-batasi sifat maaf. Maaf sekali, salah lagi, maafkan lagi, salah lagi, maafkan lagi. Begitu ikhwah. Kenapa? Karena kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya berdoa kepada Allah, semoga memang Dia benar-benar ikhlas, benar-benar tulus ingin berubah. Suatu hari nanti insya Allah akan rubah dia. Dikarenakan apa? Mungkin dikarenakan doa anti. Suatu hari suami anti akan berubah dari kesalahan yang sama. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin ketiga kali yang terakhir. Atau mungkin keempat kali yang terakhir. Ternyata itu semua dikarenakan apa? Doa anti sebagai istri. Tembus sampai ke langit ke-7. Allah dengar permintaan anti. Allah dengar rintihan anti. Air mata anti yang bercucuran ingin agar suami berubah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Itu enggak sulit bagi Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kembali kepada Sang Pencipta. Apa kata Allah? Khudhil afwa. Maafkan. Selanjutnya ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Kalau kita lihat surat An-Nur ya ayat 22. Allah mengatakan alam ya'talil ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Tidakkah janganlah orang-orang yang Allah beri kemudahan rezeki dan kelapangan bersumpah untuk tidak memberi nafkah infak kepada kerabat-kerabat dan orang-orang miskin dan para muhajir di sabilillah, di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah dia maafkan. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Tidakkah engkau suka kalau Allah memaafkan kamu? Wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan ayat ini ikhwah, ya. Ayat ini kisahnya ikhwah, asbabul wurudnya yaitu terkait dengan fitnah yang dilontarkan oleh orang-orang munafik kepada Aisyah, terhadap Aisyah pada waktu itu. Mereka memfitnah Aisyah telah berbuat yang tidak senonoh, naudzubillah min dzalik. Mereka sebarkan fitnah Aisyah sudah berzina. Ya. Sampai heboh. Ya, Madinah, kota Madinah heboh. Bayangkan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh berzina. Ternyata berita hoax yang ditebarkan oleh orang-orang munafik ini itu memakan korban banyak dari kalangan kaum muslimin.
Sehingga sebagian kaum muslimin ada yang ikut-ikutan menyebarkan berita hoax. Rame, ya, rame kota Madinah. Masalahnya isu ini dilontarkan, ditujukan kepada istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Pada waktu itu Rasulullah juga sampai tak bisa berbuat apa-apa, hingga turun ayat, masya Allah, tentang bersihnya nama Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Salah seorang mukmin, dia orang muhajirin, ya, ikut berhijrah dari Mekah ke Madinah, ya, dia bernama Mistah bin Utsatsah. Mistah bin Utsatsah ini, ikhwah, sepupunya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu, salah satu kebiasaan beliau suka memberikan subsidi nafkah kepada kerabat-kerabatnya yang miskin. Di antara kerabat Abu Bakar yang miskin ini dia, yaitu Mistah bin Utsatsah radhiyallahu anhu. Mistah bin Utsatsah ini ikut termakan berita hoax dari orang-orang munafik Madinah, sehingga dia ikut menebarkan berita ini. Ternyata setelah turun ayat bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha terbebas dari fitnah ini, marah Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehingga dia bersumpah, demi Allah aku tidak akan lagi memberimu, ya, tidak akan memberi subsidi lagi pada dia. Mungkin kita pikir sudahlah miskin, kita yang beri nafkah, dia pula yang memfitnah anak kita. Kan Aisyah anaknya Abu Bakar. Bukan nggak geram kita dibuatnya kan? Salah lagi begitu. Kalau benar masih ya ada pertimbangan. Ini salah lagi. Tuduhannya tuh bukan macam-macam, bukan berita, bukan sesuatu yang ringan. Tuduhannya berzina. Ini termasuk dosa besar. Makanya ketika turun ayat bersihnya nama Aisyah, itu Abu Bakar, masya Allah, marah, ya, marah. Akhirnya dia pun bersumpah untuk tidak memberi nafkah kepada si Mistah ini. Turun ayat, masya Allah, Allah tegur Abu Bakar dengan ayat ini. Janganlah seorang yang Allah beri kemudahan rezeki, kelapangan, bersumpah tidak memberi kerabatnya. Kemudian apa kata Allah? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah engkau suka kalau Allah mengampuni dosamu? Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya kemudian Allah katakan wal ya'fu wal yasfahu. Kata Allah, udahlah, maafkan aja, maafkan. Ya, maafkan. Wal ya'fu wal yasfahu, maafkan. Kemudian setelah Allah menyatakan maafkan sudah, kamu jangan bersumpah untuk tidak menafkahi kerabat-kerabatmu. Ya, walaupun mereka salah, memang Mistah salah, jelas salah. Mungkin kalau kita posisi Abu Bakar nggak tahu apa yang kita lakukan terhadap si Mistah ini. Tapi Allah, masya Allah, dengan sayangnya terhadap Abu Bakar dan kaum muslimin, ditunjukkan kita apa sikap yang terbaik. Apa kata Allah? Wal ya'fu wal yasfahu, maafkan saja. Kemudian apa kata Allah lanjutnya? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Bukankah kamu juga suka kalau Allah mengampuni kesalahan-kesalahanmu, mengampuni dosa-dosamu? Innallaha ghafurur rahim, wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh. Jadi kalau kalian memaafkan, Allah akan maafkan dosa kalian. Apa kata Abu Bakar? Uhibbu. Ya, aku suka. Masya Allah. Setelah itu Abu Bakar kembali memberikan nafkahnya. Tapi dia sudah sumpah. Makanya dia langgar sumpahnya itu dengan kafarah. Demikian ikhwah. Sampai seperti itunya Allah menyuruh kita itu memberikan maaf. Abu Bakar radhiyallahu anhu bisa menghukum si Mistah. Bisa kali. Sangat bisa pun. Tapi ternyata ya kemampuan kita untuk membalas itu Allah katakan jangan gunakan. Jadi gimana? Maafkan. Makanya ini ikhwah, kemaafan yang tinggi nilainya.
Ya. Bukan kemaafan yang diberikan orang yang nggak sanggup untuk membalas. Nah, itu dia. Makanya Rasulullah katakan, man qadhima 'anil ghaidh, man qadhima 'anil ghaidh wa huwa qadirun ay yanfadahu da'ahu Allah 'ala ru'usil khalaiq. Barang siapa yang mampu menahan amarahnya, padahal dia mampu untuk melampiaskan keamarahannya, maka Allah nanti akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk. Insyaallah. Artinya Allah banggakan dia. Inilah orang yang mampu. Begitu ikhwatiddin, istimewa. Ya, istimewa. Dan memang ikhwah, kalau kita lihat karakter dan sikap sifat para rasul dan nabi dulu begitu juga. Coba kita lihat kisah Nabi Yusuf. Kita tahu kan bagaimana perlakuan saudara-saudara Nabi Yusuf sejak Yusuf masih kecil, ya. Sampai mereka tega membuang adik kandungnya, ya, selain ibu, ya, seayah. Mereka tega membuang adiknya ke dalam sumur. Bayangkan ikhwah. Gara-gara apa? Gara-gara hanya cemburu dengan kasih sayang sang ayah. Padahal kalau kita mikir, ya enggak apa-apalah, kan yang disayang adik kita juga. Apa masalahnya? Toh kita disayang juga, tapi ya dia lebih disayang, ya enggak apa-apa kan enggak ada ruginya kita. Seharusnya kan pikiran seperti itu yang harus kita lakukan, yang ada dalam pikiran kita. Tapi ternyata syaitan menghembus, sehingga rasa cemburu itu dikobarkan oleh syaitan, menimbulkan kemarahan. Sekarang Nabi Yusuf alaihissalam lebih disayangi oleh ayahnya. Terus apa salah Nabi Yusuf emang? Apa salah Nabi Yusuf? Seharusnya yang salah kan ayah. Begitu. Kalau kita bicara masalah salah dan tidak salah. Terus kenapa Nabi Yusufnya? Kenapa Yusufnya yang dijebloskan? Kan salah ini ikhwah. Begitu. Kenapa kok dia menanggung? Kalau kita bicara masalah salah, Yusuf, ya dia nggak ada salah sama sekali. Tapi ternyata saudara-saudaranya tega menjebloskan dia, membuang dia dalam sumur. Kemudian setelah datang saudagar, karena kalau kafilah dagang waktu itu, mereka kalau perjalanan mereka berjalan dari kalau bahasa kita rest area-nya, ya rest area-nya itu selalu yang ada sumur, yang ada airnya. Ketika mereka ngambil air, ternyata ada Nabi Yusuf. Ada Yusuf naik ikut ditimbaknya lah kita katakan. Setelah mereka dapat Nabi Yusuf, mereka katakan, itu budak kami. Ya, budak kami, dah kalian beli aja, dia lari dari kami, begitu. Jadi bagaimana ikhwafiddin? Dijual lah bithamanin bakhs darahima ma'dudah, dijual dengan harga yang murah. Bayangkan, teganya sekali mereka menjual adik sendiri. Dia kan bukan budak. Begitulah tega. Kalau sudah setan ikhwafiddin, sudah merasup ke dalam hati, gak ada lagi cerita adik, gak ada lagi cerita ayah, gak ada lagi cerita istri. Kemarahan yang muncul, mata gelap, gak ada lagi cerita tega. Coba bayangkan, adik kandungnya, adiknya lah, adik seayah, ya, itu tega dijebloskan dan dijual dengan harga yang murah. Insya Allah. Kemudian Nabi Yusuf pun menjalani lakonnya, ya, hingga akhirnya dia menjadi seorang pejabat tinggi negara Mesir. Waktu itu saudara-saudaranya dalam keadaan miskin minta tolong, ya, minta tolong kepada Nabi Yusuf. Mereka nggak tanda kalau ini adalah Yusuf adiknya yang mereka jual murah itu. Lantas kata Nabi Yusuf, apakah kalian lupa dengan Yusuf? Apa kata saudaranya? Qalu a'innaka la anta Yusuf. Engkau Yusuf. Masya Allah. Itu kalau kita ikhwah diperlakukan seperti itu, setelah kita punya kuasa, mungkin kita krus itu. Kalian ya, ingat kalian tuh waktu itu kalian jebloskan aku di sumur, kan begitu ya. Mungkin kita gantung satu persatu, paling nggak suruh pos up lah 300 kali. Demikian. Tapi apa kata Nabi Yusuf alaihissalam?
Qala la tathriba 'alaikumul yauma yaghfirullahu lakum. Tidak, udah. Hari ini tidak ada cercaan bagi kalian. Udah, lupakan. Masya Allah. Yaghfirullahu lakum. Yaghfirullahu lakum. Allah akan ampuni dosa kalian, kesalahan kalian. Itu ikhwafiddin. Di saat Nabi Yusuf bisa membalas kesalahan mereka, tapi di saat itu Nabi Yusuf memaafkan. Masya Allah. Kadang kita mikir, ada orang punya hati sesuci ini, sebersih ini, pemberian maafnya luar biasa. Ya, luar biasa. Masya Allah. Ada ikhwafiddin. Makhluk-makhluk Allah yang istimewa, punya rasa pemaaf, punya maaf, ya. Dada yang pemaaf yang luar biasa luasnya. Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal waktu itu ingat, di saat dia sudah bisa membalas, tapi bukan dia balas, tapi dimaafkan. Siapa lagi contohnya? Contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhwah. Ya, ketika Rasulullah SAW, kita tahulah bagaimana perlakuan orang-orang Arab Quraisy terhadap para sahabat. Di saat mereka lemah, disiksalah. Allahu Akbar. Sumayyah radhiyallahu anha ditombak kemaluannya sampai mati. Wanita yang mati syahid yang pertama. Demikian, ada yang diikat tangan kakinya, kemudian pakai kudanya disuruh lari hingga tercabik-cabik badannya. Demikian, disiksa. Masya Allah. Bilal bin Rabah kita tahu bagaimana. Ammar bin Yasir, di hadapan dia ibu dan ayahnya disiksa. Luar biasa ikhwafin. Khabbab, orang-orang lemah disiksa oleh orang Quraisy. Tapi sampai Rasulullah SAW gak sanggup tinggal di Mekah. Akhirnya beliau hijrah. Lihat ketika Fathul Mekah, Rasulullah SAW kuat bersama para sahabat. Beliau membawa 10.000 pasukan. Gak akan sanggup dihadang oleh penduduk Mekah. Gak akan sanggup. Ketika itu Rasulullah masuk ke Mekah. Rasulullah kumpulkan. Rasulullah katakan, Man aghlaqa alaihi babu fahuwa amin. Barang siapa yang menutup pintunya maka dia aman. Wa man dakhala masjidal haram fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia amin. Maka dia aman, enggak akan diapa-apain. Artinya kalau dia ada di jalan berarti nantang. Begitu, enggak ada yang berani. Akhirnya setelah itu ikhwafiddin, Rasulullah kumpulkan semua. Kumpul. Penduduk Mekah kumpul semua. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk kota Mekah yang pernah menyiksa para sahabat beliau, mengintimidasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pernah waktu itu Rasulullah lagi sholat diletakkan jeruan unta di kepala beliau hingga beliau tidak bisa mengangkat kepalanya, saking beratnya. Sampai Fatimah yang datang sambil menangis, dia yang menurunkan jeruan unta itu dari kepala Rasulullah SAW. Barulah Rasulullah bisa bangkit. Apa kata beliau kepada penduduk Mekah? Ya, apa kata beliau? Ma tarawna anni fa'ilun lakum. Menurut kalian, apalah kira-kira yang akan aku perlakukan kepada kalian? Apalah kira-kira yang akan aku lakukan kepada kalian? Apa kata mereka? Anta ibnu akhi, anta akhil karim. Engkau adalah seorang yang mulia, wa ibnu akhil karim, dan anak saudara kami yang mulia. Engkau adalah saudara kami yang mulia dan engkau anak dari saudara kami yang mulia. Begitu. Padahal waktu itu Rasulullah sudah bisa beliau tebas semua leher mereka, nggak masalah. Nggak ada yang berani bela dan nggak ada yang bisa bela diri. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Ya, idhabu, begitu. Ya. Idhabu antum mutlaqa, udah pergi, kalian semua dibebaskan. Allahu Akbar. Itulah pemaafnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Lau anna rajulan syatamani fi udhuni hadha." Seandainya ada seorang yang mencelaku di telinga aku yang sebelah sini, wa'tadhara fi udhuni al-ukhra, lantas dia minta maaf
di telingaku yang sebelah sini. Artinya di telinga sebelah kiri dia cela aku. Kemudian di telinga sebelah kananku dia minta maaf kepadaku. Maka laqabiltu uzrahu, maka akan aku maafkan. Bayangkan. Ya. Sampai begitunya mereka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in memiliki sifat pemaaf. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dan ingat lagi ketika Rasulullah SAW mendapat intimidasi dari orang-orang Taif yang masyhur dengan Yaumul Aqabah. Ya. Beliau menawarkan dakwah ke sana, tapi malah beliau dikhianati. Sehingga beliau pulang dalam keadaan sangat sedih, ya, sedih. Sampai datang malaikat sampai beliau melihat mendung, kok ada gelap di atas, rupanya Jibril. Kemudian didatangi oleh malaikat gunung. Malaikat gunung ini mengatakan, Muhammad, gimana kalau ku jepitkan aja mereka ini? Kenapa? Mereka telah menyakiti seorang utusan Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim qauman ya'budunallah wa la yusyriku bi syai'a. Aku sangat berharap dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah Allah dan tidak akan mensekutukannya dengan apapun. Allahu Akbar. Itu kalau kita datang malaikat, ya, kita dikhianati, malaikat datang, gimana ini? Kita jepitkan. Mungkin kita katakan jepitkan terus, begitu kan? Kenapa? Karena memang kita jengkel. Tapi memang dada Rasulullah itu luas sekali kemaafannya kepada umat manusia ini, khafiddin. Jadi memang kita harus terapkan pemaaf ini untuk diri kita, keluarga kita, ya, terutama para istri, karena mereka yang merasa selalu dizolimi oleh sang suami. Maafkanlah wahai para ummahat, para akhwat, wahai para istri, maafkan suami anti, maafkan. Tidak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada suami anti. Insya Allah, Allah akan dengar suara hati anti. Insya Allah. Demikian ikhwah, kita masih di nasihat yang ke-9, yaitu memaafkan adalah suatu akhlak yang luhur, dan mengakui kesalahan adalah sebuah akhlak yang mulia. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu ghafurur rahim. Bagi para ikhwah yang ingin bertanya, silahkan layangkan pertanyaan Anda di nomor WhatsApp 089561132778. Oke, sudah ada yang masuk. Assalamualaikum Ustadz, saya senang sekali mendapatkan channel Studio Rosyad TV ini. Kalau boleh tahu studionya di daerah mana Ustadz? Jazakumullahu khairan. Kalau kita ini studionya di Masjid Abu Bakar. Ini studio sementara karena masa pandemi, ya. Makanya terkadang kalau kita lagi siaran di luar hujan, kedengaran suara hujannya karena ruangan biasa tidak ada pengedap suaranya. Ya, studionya ada di Ring Road. Sepertinya oke, ada lagi nih. Assalamualaikum Ustaz, ana hamba Allah ingin bertanya di luar tema, apakah hukum yasinan? Kami mengadakan wirid yasin pada salah satu malam setiap pekannya. Kami baca surat yasin bersama-sama serentak di masjid, biasanya ditutup dengan doa. Apakah hal itu sesuai dengan syariat? Terima kasih Ustaz. Ikhwah, perhatikan. Membaca surat yasin, ya. Membaca surat yasin, ya, adalah satu hal yang disunnahkan. Karena dia merupakan salah satu dari Al-Quran. Rasulullah mengatakan bahwasanya kalau kita membaca Al-Quran, satu huruf itu dilipat gandakan pahala yang menjadi 10. Bukan alif lam mim satu huruf kata Rasulullah, tapi alif harfun, alif satu huruf, lam harf, lam satu huruf, mim
harf mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim padahal kita nggak tahu apa makna alif lam mim, itu sudah mendapat 30 kebaikan. Yasin, surat Yasin termasuk Al-Qur'an. Ya. Termasuk Al-Qur'an. Hanya saja, nah ini dia. Ketika kita mengkaitkan membaca surat tertentu dengan waktu tertentu, itu perlu dalil. Misalnya ini, saya meyakini bahwasanya membaca membaca surat Was-Sama'i wat-Thariq. Surat At-Thariq itu Al-Qur'an. Silakan dibaca kapan saja boleh. Mau siang, mau malam, mau sore, mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, silakan. Mutlak, dia kapan saja boleh. Hanya ketika saya meyakini baca surat At-Thariq itu lebih besar pahalanya atau sebaiknya di Selasa sore misalnya. Taib. Ini kan berarti pembacaan At-Thariq, surat Thariq terkait dengan waktu. Kita setelah kait dengan waktu. Dan kita meyakini afdoliyahnya. Ketika kita meyakini bahwasanya baca surat Thariq itu lebih afdol di Selasa sore, itu butuh dalil. Karena kita sudah mengutamakan Selasa sore ketimbang hari-hari yang lainnya. Padahal kalau dia tidak ada keyakinan apapun, ya dia sempatnya baca Selasa sore, ya nggak masalah. Tapi masalahnya dia membaca At-Thariq itu dengan keyakinan Selasa sore itu lebih afdol. Nah, demikian. Lebih afdol itu akan lebih baik, artinya lebih banyak pahalanya. Sekarang yang memberi pahala lebih banyak Selasa sore dibandingkan hari-hari yang lainnya siapa? Kan Allah. Terus yang memberitahu kita, siapa yang menginformasikan kepada kita bahwasanya Allah memberi pahala kepada kita membaca At-Thariq di Selasa sore lebih banyak ketimbang di hari-hari yang lain. Nah, itu kan perlu dalil. Ya. Demikian ikhwah. Padahal kalau dia baca Selasa sore At-Thariq nggak ada masalah. Yang buat masalah adalah kita meyakini kalau membaca surat At-Thariq di Selasa sore itu lebih afdol. Atau membaca surat At-Thariq di hari Arafah lebih afdol. Oh, mana dalilnya? Oh, bukankah hari Arafah itu hari yang paling afdol? Betul. Ya. Betul, hari yang paling afdol, tapi bukan afdol untuk baca surat At-Thariq. Begitu, ikhwah. Ya. Contohnya, bukankah Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih afdol ketimbang 1000 bulan, iya kan? Jadi kan malam Lailatul Qadar itu, malam Al-Qadar ini malam yang paling afdol. Iya kan? Taib. Malam yang paling afdol ini, kita meyakini malam yang paling afdol ini sebaiknya kita baca At-Thariq, surah At-Thariq. Gimana? Itu perlu dalil. Kenapa At-Thariq? Kalau seandainya memang baca surah At-Thariq itu lebih afdol, maka Rasulullah sudah beritahu kepada kita. Demikian juga halnya dengan surat Yasin. Ya. Surat Yasin dikatakan bahwasanya dia adalah jantungnya Al-Quran. Oke, mau katakan jantung apalah, silahkan, gak ada masalah. Oke, jantung Al-Quran dibaca di hari yang paling afdol, yaitu Jumat. Sehingga membaca surat Yasin di hari Jumat lebih afdol dibandingkan hari-hari yang lain. Ini perlu dalil. Kenapa kok harus surat Yasin? Soal Al-Baqarah kenapa rupanya? Demikian. Jadi artinya ketika kita membaca Yasin gak ada masalah. Tetapi di saat kita meyakini membaca Yasin ini lebih afdol di malam tertentu, di hari tertentu, itu butuh dalil. Bukan berarti membaca surat Yasin itu gak boleh di hari itu. Boleh, silahkan. Ya. Meyakini lebih afdol itu perlu dalil. Oh, bukankah Jumat itu merupakan hari yang paling afdol? Betul. Tapi kan butuh dalil. Kalau begitu nanti membaca Yasin di malam Lailatul Qadar itu juga lebih afdol ketimbang malam Jumat. Kenapa? Lailatul Qadar itu lebih baik ketimbang 1000 bulan. Masalahnya apa? Ikhwafiddin. Kenapa kok Yasin? Yang lain kenapa? Nah, begitu. Jadi pengkhususan ini loh yang perlu kita pertimbangkan. Demikian. Jadi malam Jumat itu gimana? Ya, perlu dalil. Kenapa kok harus Yasin? Makanya tukarlah. Ya, tukar. Apakah Fusilat
apakah syu'ara, ya, dan surat-surat yang lainnya. Allahu a'lam bissawab. Itu yang dimaksudnya. Jadi sekali lagi, bukan membaca Yasin yang salah, tetapi meyakini bahwasanya membaca Yasin di malam Jumat itu lebih afdal dibandingkan yang lain-lain, itu perlu dalil. Dan yang ada dalilnya itu untuk membaca Al-Quran di hari dan malam Jumat itu adalah yang ada dalilnya yaitu surat Al-Kahfi, bukan surat Yasin. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, sepertinya waktu kita sudah habis ini. Baik, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Satu lagi lah ya. Bismillah, ketika kita maafkan kesalahan seseorang tapi hati kita masih ada rasa sakit, apakah masih mendapat keutamaan memaafkan Ustadz? Rahmat, Kuala Tungkal, Jambi. Baik. Ikhwah, itulah hati kita. Ya, itulah hati kita. Ketika kita sudah berniat memaafkan, maka berupayalah kita tekan rasa jengkel kita, rasa maaf kita itu. Kita lakukan hal-hal yang bisa menghilangkan kebencian kita kepada seorang itu. Gimana caranya? Di antaranya sering berjumpa dengan dia, sering memberi sesuatu kepada dia. Demikian ikhwatiddin. Ya, insya Allah Allah akan bersihkan hati kita dari kejengkelan dan kemarahan. Insya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz mohon nasihatnya di masa pandemi ini. Saya dan kan sholatnya masih belum di masjid. Terkadang ketika sudah adzan timbul perasaan untuk mengakhiri sholat karena sholat saya sendirian. Mohon nasihat Ustadz agar saya tetap optime sholat. Ya, kalau antum merasa khawatir ikhwah sholat di masjid karena masa new normal ini dilihat semakin tinggi yang terkena COVID, ya bisa juga tingginya itu dikarenakan semakin terdeteksinya orang-orang yang terkena COVID, bisa juga karena itu, ya. Karena sebelumnya peralatan nggak begitu menyebar. Nah, sekarang sudah menyebar di mana-mana peralatan, terutama tes swab itu, ikhwah, ya, sudah semakin cepat hasilnya. Bisa juga itu penyebab COVID ini semakin naik. Sebelumnya tidak terdeteksi. Intinya kalau antum masih merasa khawatir, ya, maka dalam masalah ini tidak apa-apa, antum sholat di rumah. Tapi ingat, jangan keterusan. Itu dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala sebagaimana biasa antum melakukan sholat. Kalau antum sebelumnya melakukan sholat di masjid rajin, tapi karena pandemi akhirnya nggak sholat di masjid, Allah akan memberi pahala yang sama, insya Allah. Ya, insya Allah. Tapi ingat, ketika niat sudah berubah karena malas, maka Allah tidak akan memberi pahala itu lagi. Itu dia. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, itu sajalah ya, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin innahu ghafurur rahim. Kita akhiri dengan subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Wa akhir da'wan alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.